Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang kejenuhan dan transfer dalam belajar. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa sih kejenuhan dalam belajar itu? Kejenuhan belajar merupakan hal yang sangat lazim dialami oleh siswa yang sedang dalam proses belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejenuhan berarti kejemuan atau kepadatan. Secara harfiah, arti kejenuhan ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Kejenuhan sendiri juga berarti jemu atau bosan. Menurut Hakim T. tahun 2010, kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa enggan, lesu, tidak bersemangat, atau tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Sedangkan menurut Reber dalam Syah M tahun 2013, kejenuhan belajar adalah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tadi, dapat kita simpulkan bahwa kejenuhan belajar merupakan suatu kondisi kelelahan yang dialami oleh seseorang yang merasa bosan, tidak bersemangat, dan merasa apa yang dilakukannya tidak ada kemajuan. Baiklah, kemudian adalah faktor penyebab kejenuhan belajar. Nah, berikut ini adalah faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. Yang pertama, bidang studi atau mata pelajaran yang kurang disukai sehingga siswa tersebut kurang fokus dalam belajarnya. Yang kedua, padatnya jam pelajaran tidak disesuaikan dengan kondisi siswa. Yang ketiga, ruangan atau lingkungan dalam belajar kurang nyaman. Yang keempat, kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Yang kelima, kecemasan siswa terhadap standar atau patokan keberhasilan bidang-bidang studi tertentu yang ia anggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa tersebut sedang merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi tersebut. Lalu yang keenam, siswa berada di tengah-tengah situasi yang kompetitif, yang ketat, dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Lalu yang ketujuh, siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia buat sendiri atau self-impulse. Cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Nah, berikut ini merupakan kiat-kiat yang dapat digunakan untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, melakukan istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan serta minuman yang bergizi seimbang. Lalu yang kedua, mengubah atau menjadwalkan kembali jam-jam dan hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa dalam lebih giat belajar. Lalu yang ketiga, mengubah atau menata kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi mengubah posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sampai memungkinkan siswa berada di sebuah tempat baru yang lebih menyenangkan untuk belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang keempat, memberi motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Yang kelima, siswa harus berbuat nyata, artinya tidak menyerah atau tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Baiklah, selanjutnya transfer dalam belajar. Transfer dalam belajar menurut beberapa ahli yaitu menurut W.S. Winkel dalam bukunya Psikologi Pengajaran bahwa transfer belajar berasal dari bahasa Inggris yaitu transfer of learning atau transfer of training yang berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dari bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain atau ke kehidupan sehari-hari di luar lingkup pendidikan sekolah. Menurut Geek dan Berliner tahun 1984, transfer dalam belajar adalah suatu proses yang memungkinkan menggunakan pelajaran sebelumnya di dalam situasi yang baru. Selanjutnya, pengertian transfer dalam belajar menurut Gentile dalam Stensrock tahun 2007, transfer adalah seorang yang mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mempelajari atau memecahkan masalah problem solving dalam situasi baru.
Selanjutnya, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa transfer belajar yaitu pemindahan pengaruh atau pengaruh kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu yang dikuasai terhadap kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu yang lain yang akan dikuasai. Baiklah, lanjut ke slide berikutnya yaitu tentang ragam transfer belajar. Untuk poin yang pertama yaitu transfer positif, yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer positif dapat terjadi dalam diri seorang siswa bila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya. Selanjutnya, transfer negatif berkebalikan dengan transfer positif, yaitu transfer yang berakibat buruk terhadap kegiatan belajar siswa selanjutnya. Transfer negatif itu berarti learning in one situation has a damaging effect in other situations. Baik, selanjutnya yaitu transfer vertikal adalah transfer yang berkaitan baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Sedangkan untuk transfer horizontal yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya transfer belajar. Yang pertama, taraf intelijensi dan sikap faktor ini berasal dari anak didik dan berkisar pada masalah kapasitas dasar atau kemampuan dasar, sikap, dan minat. Yang kedua, metode guru dalam mengajar faktor ini berasal dari guru dan berkisar antara lain pada penguasaan persiapan alat peraga dan pemilihan bahan ajar. Dan yang terakhir yaitu isi mata pelajaran, hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain menjadi penengah yang dapat menimbulkan transfer dalam belajar. Oke, sekian video kali ini. Thanks for watching.